Hideout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah asmara buat zodiak siapa kali ini 3 lagi hari ini ya. Besok masuk ke pesan khusus. Halo, kisah asmara buat zodiak Gemini di pertengahan bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Gemini, ini kartunya, kita lihat kisah asmaranya. 3 kartu pertama kita jadikan jalan ceritanya. Kisah seperti apa yang zodiak Gemini alami di pertengahan bulan Oktober. Ini kartunya ya. 4 kartu buat keadaan Gemininya ngelakuin apa dari keadaan. Terus 4 kartu terakhir nanti orang yang di-link sama zodiak Gemini ngelakuin apa dari keadaan yang ada ya. Kita lihat keadaannya. Halo Gemini, ini kartunya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Gemini, ada apa kisah asmara di pertengahan bulan Oktober? Well opportune datang, tentang perubahan, tentang keberuntungan, tentang kebahagiaan tentunya ya. Perubahan besar kak, ada perubahan yang lebih baik lagi. Kita lihat perubahan apa, keberuntungan apa, kebaikan apa yang didapat ya. Lakukan yang terbaik di saat-saat well opportune gini kak. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak ya yang udah subscribe, like, share, yang udah komen di bawah. Terus aktifkan tombol lonceng karena updatean zodiak terbaru sama cerita panjangnya saya upload di channel YouTube-nya. Kita lanjut, Gemini, keberuntungan apa yang didapat gitu ya. Perubahan apa dari segi mana. Page of Swords, tentang pantauan, tentang memperhatikan, tentang melihat, tentang belajar ya, berpikir. Kepo sama seseorang tapi bisa diambil pelajarannya, harus ya. Boleh kepo tapi yang kita ambil hal positifnya gitu. Jangan kepo teh, jangan ngomongin yang jeleknya, jangan ngambil yang jeleknya gitu ya. Memperhatikan keadaan sekitar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Yang ngehalangin keadaan ini apa? Tujuan. Harus punya tujuan kak, udah saatnya keberuntungan. Ada kebahagiaan di asmara ya. Ini tentang asmara. Ada perubahan mungkin ke yang lebih baik lagi di hubungan. Akan ada perbaikan mungkin ya. Tapi lihat keadaannya, ini berarti belum bersama ya. Masih dalam tahap PDKT mungkin sama orang yang di-link. Nanti kita buka energinya zodiak Gemini seperti apa, energinya orang yang di-link seperti apa. Dalam masa PDKT, apa hubungan yang udah jauh balik lagi, jadi dekat lagi gitu. Cuman harus bisa belajar melihat keadaan sekitar. Harus bisa memikirkan posisi seseorang juga ya. Jangan memikirkan terus posisi kita terus. Kakaknya harus punya tujuan, mau ke si orang itu apa enggak gitu. Ini kayak nggak punya tujuan di hubungannya. Mau dibawa kemana gitu ya. Atau gini, sekarang kakak udah dekat sama seseorang tapi nggak tahu gitu hubungannya mau dibawa kemana. Nah, harus punya tujuan buat saat ini. Mungkin karena ada keberuntungan tadi well opportune ya, usahakan mudah-mudahan ada tujuannya hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Soalnya ada well opportune datang. Kartu paling bawah tentang keyakinan yang kuat, harus berusaha tegas. Kayak minta ketegasan ke seseorang ya. Kalau kakak energi feminim ya minta ketegasan ke seseorang. Kalau kakak energi laki-laki harus mulai bisa tegas sama keadaan ini. Harus punya tujuan biar ada perubahan ke yang lebih baik lagi ya. Soalnya perubahan dari alam kalau kita nggak ngusahain nggak akan ada perubahan kak. Tetap aja di situ. Kita lanjut energinya seperti apa. Energi yang dilakukan zodiak Gemini sama yang dilakukan seseorang yang di-link sama zodiak Gemini. Kita lihat energinya, ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi kak. Kita lanjut, energi Gemini ada apa? Oh. Ini energi orang yang di-link sama zodiak Gemini ya. Bukannya nggak mau kak, seseorang di sana lagi ada yang diusahakan. Kita lanjut ceritanya. Ini tentang apa yo? Tentang permasalahan hubungan yang tadinya punya rencana kemana nggak jadi gitu ya. Buat saat ini harus bisa, karena harus belajar dari keadaan yang terjadi. Kita lihat aja dari Queen of Swords. Punya keyakinan yang kuat tapi lebih ke apa ya, kalau orang tengah sor gitu.
Kita lihat dari Queen of Swords-nya ada energi apa aja di kartu konfirmasinya. Snake of Swords tentang perjuangan, ada Justice, ada tabur tuai. Kakak udah pernah ngerasain permasalahan terjadi ya dulu, terus berusaha bangkit lagi di kesendirian. Justice datang, ada alam yang ngasih buat kebahagiaan kakak. Bonus, bukan bonus sih, lebih ke tabur tuai ya. Dulu kita ngelakuin kebaikan ya, sekarang akan menerima kebaikannya. Kebahagiaan yang didapat saat ini dari mana datangnya? Dari kakaknya terus berjuang, terus berusaha ya, memperbaiki diri, memperbaiki perasaan, memperbaiki keadaan gitu. Yang utama dari perasaan dulu ya, yang tadinya pernah tersakiti, terluka, ada permasalahan apa gitu, kakaknya terus berjuang bangkit di kesendiriannya. Dari kartu tengahnya tentang Page of Swords, belajar sama keadaan sekitar, belajar sama permasalahan yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Jangan sampai salah yang dulu terulang kembali, karena emang udah saatnya ya, ada cinta, mungkin tinggal tujuannya jelasin mau kemana gitu. Jangan sampai terlambat. Kita lihat Gemini, udah terbiasa sendiri mungkin ya, tapi kenapa sekarang dipertemukan dengan seseorang ini? Mungkin Justice ya, timbal balik dari yang dilakukan sebelumnya. Untuk keadaan saat ini cinta ada, ada The Star juga ya, seseorang yang datang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nggak sesuai dengan yang direncanakan, tapi kebahagiaan datang di saat kita lagi sendiri. Memang udah pas mungkin ya, lagi sendiri, tinggal tujuannya mau dibawa kemana di hubungan ini. Soalnya mulai lagi, kalaupun ini seseorang yang datang, seseorang di masa lalu ya, harus bisa belajar mulai lagi dari awal. Terus masa lalu, tentang permasalahan, tentang kejadian yang terjadi di masa lalu, jadikan pelajaran buat nanti ke depannya. Harus udah punya tujuan Kak buat saat ini ya, emang udah waktunya, tujuannya harus jelas. Untuk saat ini yakinkan sama si pasangannya atau kakaknya, harus berusaha yakin ke si pasangannya ya, akan ada perubahan Kak yang lebih baik lagi dari permasalahan terjadi. Soalnya ini cinta mah ada, rasa mah ada ya, sama seseorang yang datang. Mau memulai kembali, ini seseorang yang datang, bukan orang baru ya. Orang baru lebih ke udahlah, tinggalkan. Ada kebaikan juga, kebahagiaan juga yang kakak dapatkan, yang kakak temui. Belajar dari keadaan masa lalu, dulu salahnya di mana. Kalau salah pilih dulu, berarti buat saat ini jangan asal pilih ya. Tapi untuk yang sekarang datang, kebahagiaan yang alam kasih, ada cinta, alam yang ngasih, ada keberuntungan juga gitu ya. Dari mana datangnya? Dari rencana masa depan, kakaknya terus berjuang, berusaha. Five of Swords, dari rasa nyerah. Apa yang sebenarnya terjadi ini ya. Gemini, ini di hubungan, di asmara, di percintaan, udah ngelakuin berbagai hal ya, berusaha, kandas, punya hubungan, kandas gitu, punya rencana buat masa depan sama si A, kandas. Dari situ gitu ya, dapat pembelajaran berharga buat nanti ke depannya. Jangan dijadikan galaunya, mending jadikan pecutan buat kita ke depannya. Lebih ke memperbaiki diri dulu. Apa mungkin seseorang yang datang gagal lagi teh dari diri kitanya ada yang salah gitu ya. Soalnya ini tentang permasalahan yang terjadi ke depannya. Harus bisa belajar memperbaiki diri sendiri dulu. Queen of Wands, kalau diri sendiri udah bener, udah baik gitu ya. Two of Pentacles tentang perubahan yang lebih baik lagi ya. Seseorang yang datang pasti didekatkan dengan yang lebih baik. Tapi buat saat ini emang ada cinta, ada Justice juga, berarti kakaknya udah bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki diri sendiri ya. Di saat kitanya udah baik, udah energi Queen of Wands ya, seseorang yang baik datang. Sering kalah gitu ya, sering kalah di percintaan, tapi kakaknya mau mampu bangkit kembali gitu. Walaupun terasa berat ya untuk bangkit, terasa berat gitu untuk meninggalkan seseorang yang kita cintai, tapi mau gimana lagi, banyak yang jadi bahan pertimbangan. Apakah bisa bahagia sama seseorang ini apa enggak, ya udah pergi lagi walaupun berat ya.
ada rasa mah udah ada jatuh cinta, ada rasa gede. Tapi karena rasa yang gede itu, kakak mampu buat kedepannya nyari yang terbaik dari yang paling baik. Energi sebelumnya ngerasain ada seseorang yang bisa sayang, tapi ternyata permasalahan-permasalahan besar, kebimbangan datang di saat permasalahan datang. The strength emang diuji ya, setiap hubungan pasti ada permasalahan, pasti ada hal-hal yang harus diselesaikan. Buat apa itu? Buat mendewasakan kita, Kak. Targetnya kemana ini? Harapan ada takdir yang di atas. Emang pelajaran hidup mah seperti itu mungkin ya, pelajaran hidup yang kita alami di saat yang kita jalani. Perjalanan pasti permasalahan datang di perjalanan kehidupan mah ya, di percintaan juga. Ada harapan, emang takdir yang di atas. Sebelumnya ada kebersamaan, tapi masalah-masalah datang, ragu lagi ya, bimbang lagi, target kedepannya de-empress tentang perubahan, tapi dari diri sendiri dulu, dari yang tadinya dari kitanya mungkin ya, belajar mengkoreksi diri, kesalahan kita dari mana, bisa mampu mengkoreksi diri, belajar dari keadaan yang ada, dari keadaan masa lalu, dari perjalanan kehidupan percintaannya. Soalnya target kedepannya tentang de-empress perubahan besar ya, dari segi keadaan, pertumbuhan, apa yang dilakukan terwujud, apa yang diusahakan terwujud, plus magician datang tentang keajaiban. Kakaknya ngusahain berbagai cara ya, dari mulai berpikir, bekerja keras, berjuang dari diri sendiri dulu, memperkaya diri sampai saat-saat seseorang datang mendekat. Seseorang di sini lebih baik gak? Lebih baik mungkin ya, soalnya dia ada cinta, ada destar juga, destar tentang kebahagiaan buat nanti ke depannya. Terus tentang keajaiban juga ya. Kenapa seseorang didatangkan? Karena emang kakaknya udah bisa berusaha lebih baik lagi. Cuman ini seseorang yang datang, seseorang di masa lalu gitu ya. Soalnya ada kenangan masa lalu datang, terus ada yang ngejaga dari kejauhan juga. Ini keadaan di sini. Magician tentang keajaiban, de-empress kakaknya udah mampu, walaupun sendiri itu mampu ya. Apalagi berdua gitu, tapi berdua sama orang yang tepat. Percuma kalau berdua sama orang yang nggak tepat gitu ya, yang tadinya bisa bangkit malah jadi bisa hancur, Kak, sebenarnya. Kita lihat keadaan seseorang di sana yang dekat mungkin ya, seperti apa, The Star. Jadi kebahagiaan dia tuh ngerasa bahagia, ngerasa mimpinya jadi nyata di saat ketemu kakak gitu ya. Cuman yang dia takutkan, yang dia harapkan, ingin bisa ngebahagiain tapi belum mampu, Kak, kayak mau nunjukin sesuatu gitu ya, tapi keadaannya belum memungkinkan, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuman dianya masih optimis, yakin suatu saat nanti apa yang diusahakan mudah-mudahan bisa buat ngebahagiain kakak ya. Ada Justice, ada tabur tuai yang dia takutin gitu. Tabur tuai ini ya, Justice ini takut, bukan lebih takut sih, lebih baik, lebih ke gini, berpikir dia ya, kalau sekarang ngusahain bisa ngebahagiain pasti kakak bisa ngedeket sama dia, kalau enggak ya pasti kabur. Itu yang dia takutin, Kak, takut kakaknya udah kemana gitu. Target seseorang di sini kemana sebenarnya? 5 koin mah fokus ke apa yang diusahakan ya. Punya target kemana? Kalau dia punya target buat bisa ngebahagiain zodiak Gemini ya, mau diusahakan biasanya, mau nyampe finish gitu. Apapun yang terjadi di perjalanannya, apapun yang terjadi di rintangannya, mau ngusahain buat bisa ngebahagiain zodiak Gemini. Cuman dianya takut mampu atau enggak. Tapi selama ketakutan itu ada, tapi di perasaan masih yakin gitu ya, optimis ya, mudah-mudahan tercapai gitu. Setiap orang juga cuman bisa berusaha ya, jalan yang terbaik untuk kehidupan kita mah yang tahu yang di atas. Kita mah cuman berdoa, berusaha, berjuang. Kalau emang didekatkan berarti emang kebahagiaan buat kitanya di depan. Kalau dijauhkan ya harus pasrah, berarti ada yang lebih baik lagi dari seseorang di sana. Seperti itu di pertengahan bulan Oktober ini ya buat zodiak Gemini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersekitar.